Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, saya yakin, hakul yakin ya, orang Islam, kalau betul-betul paham ayat ini, bukan cuma paham, berusaha mengamalkan. Ingat, berusaha kata kuncinya. Bukan mencapai titik yang sempurna, karena kita bukan Nabi. Berusaha mengamalkan. Dengan niatan yang baik dan itikad yang kuat, saya yakin, itu berpengaruh untuk kehidupan pribadinya, kehidupan sosialnya, bahkan peradabannya. Saya mau isi pembicaraan ini adalah tema-tema yang belum pernah saya sampaikan di forum-forum yang lain. Kalau menjelaskan akidah, dasar-dasar keimanan, Tuhan ada, Quran, kitab suci, kalam Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi, itu udah puluhan tuh episode. Saya lihat aja di podcast, saya suka share tuh di media sosial, udah bisa dilihat itu. Nah, kita jangan merepetisi atau mengulang apa yang sudah dibahas ya. Istilah ilmiah begini kan, itu udah paham kan? Udah paham kan? Kalaupun nanti ada pertanyaan, kita elaborasi seperlunya aja ya. Izinkan saya menyampaikan apa yang mau saya sampaikan dulu. Ada satu ayat, teman-teman semuanya. Mau perhatikan ayat ini. Inilah keajaiban Al-Quran. Di antara keistimewaan Al-Quran itu adalah jawami'ul kalim. Apa itu adalah jawami'ul kalim? Jadi ungkapan-ungkapan ringkas, tapi menampung makna yang sedemikian luas dan padat. Orang Arab, bahasa Arab itu karakternya begitu. Nanti saya akan berikan contoh di antara doa Nabi, bagaimana Nabi berdoa kepada Allah dengan doa yang ringkas, tapi kalau Anda elaborasi dan paham bahasa Arab, itu luar biasa mencakup sekian banyak makna. Nabi pernah bersabda dalam salah satu doanya, Allahumma ana bika wa ilaik. Ya Allah ya Karim, hanya segitu dong. Allahumma ana bik wa ilaik. Nanti saya jelasin ya. Keistimewaan bahasa Arab dan itu keistimewaan Al-Quranul Karim. Perhatikan, ada sebuah ayat dalam Al-Quran, saya yakin, hakul yakin ya, orang Islam, kalau betul-betul paham ayat ini, bukan cuma paham, berusaha mengamalkan. Ingat, berusaha kata kuncinya. Bukan mencapai titik yang sempurna, karena kita bukan Nabi. Berusaha mengamalkan. Dengan niatan yang baik dan itikad yang kuat, saya yakin, itu berpengaruh untuk kehidupan pribadinya, kehidupan sosialnya, bahkan peradabannya. Itulah Al-Quran. Yang kadang kita baca hanya dengan terjemahan. Kalau kita paham bahasa Arab, meresapi sampai ke relung terdalamnya, itu memuat pesan-pesan yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Apa ayatnya? Dengarkan ayat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat layastakhlifannahum fil ard. Kamastakhlafalladhi. Itu ayat ini panjang ya. Kamastakhlafalladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya Allah, itu jadi bahan seminar nih. Saya kalau diizinkan ngomong ayat ini sampai berapa sekarang, jam berapa nih? Setengah 7. Kita lihat, tapi kita ringkas sebisa mungkin ya, mencari poin-poin pentingnya di balik ayat ini. Saya tadi bilang, kalau orang paham ayat ini dengan meresapinya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, memahami makna yang ada di balik teks itu akan bermanfaat bagi kehidupan pribadi, mau itu kehidupan pribadi dalam arti hubungan asmara, usaha, pekerjaan, profesi, semuanya akan terjawab oleh ayat ini. Itu bisa menjawab sekarang kegelisahan sebagian orang, kenapa kita jadi umat terbelakang sementara orang barat itu maju? Kenapa ada orang muslim hidupnya sengsara, batinnya kering kerontang? Kenapa ada orang Islam tapi melakukan kezaliman, tidak mencerminkan ajaran agamanya? Subhanallah, Al-Quranul Karim itu begitu. Allah berjanji, saudara-saudara sekalian. Allah berjanji. Kira-kira kalau berjanji diingkari apa enggak? Nah, tinggal perkara waktu aja, ya kan? Kan memenuhi janji enggak selamanya harus besok, harus lusa, ya enggak? Sebenarnya kalau janji saya akan menikahi kamu, saya berjanji menikahi kamu. Enggak diikat dengan waktu. Bisa kapan aja kan? Iya, bisa 2 tahun yang akan datang, bisa 3 tahun yang akan datang, bisa mungkin 5 tahun, tapi jangan 10 tahun keburu mati. Siap, Ustaz. Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian. Siapa? Ya ini orang muslim. Bukan cuma beriman. Lihat saudara, banyak orang di luar sana yang berpaham bahwa agama itu cukup mendekatkan diri kepada Allah saja. Beriman kepada Allah, pegang tasbih, berzikir, baca Quran, merasa dirinya orang soleh. Itu pemahaman yang salah. Ada kebalikannya. Ada orang yang punya pandangan, iman mah gak penting. Yang penting Anda berbuat baik saja, betul gak? Dua-duanya salah.
Dua-duanya salah. Yang benar gimana? Lihat tuh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Dan beramal soleh. Al-Quran sering kali menyandingkan antara iman dengan amal untuk mengajari kita bahwa iman saja tidak cukup karena iman yang sempurna harus diikuti dengan amalan yang konkret, ya enggak? Saya percaya kepada Engkau ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki, Engkau Maha Pengampun. Mana tindakan kamu sebagai orang beriman? Mengaku sebagai hamba Allah tapi gak pernah sholat, pengakuannya palsu, iya enggak? Harus beramal soleh. Itu mirip Mbak, siapa ini mahasiswi, kalau ada orang datang ke rumah Anda, Bapak, saya punya niatan baik untuk menikahi anak Bapak. Terus terang saya jatuh cinta kepada anak Bapak. Sudah bertahun-tahun saya naksir anak Bapak. Tidak pernah ada bukti sama sekali tapi. Tidak pernah ada bukti sama sekali. Itu hanya isapan jempol belaka. Itu namanya omong kosong. Setiap pengakuan harus ada pembuktian. Iya enggak? Betul, Ustaz. Beriman, beramal soleh. Lihat, lihat. Saya mau jelaskan apa itu amal soleh. Karena seringkali orang juga suka salah paham. Memaknai amal soleh itu dalam arti apa? Pergi ke masjid, sholat, berzikir selesai sholat, menghadiri majelis taklim, atau bersedekah. Kadang orang memahami kata istilah amal soleh dengan amalan-amalan yang sifatnya ritual. Paham nggak? Puasa Senin Kamis, amal soleh. Sepakat. Itu adalah amal soleh. Anda tahu nggak arti soleh itu apa? Soleh, soluha, yasluhu. Makanya ada ungkapan al-Islam soleh likulli zaman wa makan. Tahu nggak artinya apa itu? Islam itu relevan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. Perhatikan, amal soleh itu adalah amal, kata kuncinya tadi saya sebut adalah kata cocok atau relevan, cocok. Amal soleh adalah amal yang cocok dengan tuntunan agama. Bukan cuma itu, amal soleh adalah amalan yang cocok dengan tugas dan makom Anda sekarang. Jadi kalau Anda pergi ke kampus, ngerjain tugas dosen, ya, dengan rasa pusing, dengan rasa berat, kadang-kadang galau di kampus, Anda itu sedang melakukan amal soleh. Kenapa disebut amal soleh? Karena itu amalan yang cocok untuk tugas Anda. Betul nggak? Betul, Ustaz. Betul. Makom Anda. Makom itu artinya kedudukan. Kalau ada dokter pergi ke rumah sakit, mengobati orang sakit, sholatnya cuma 5 waktu doang. Jarang sholat sunnah. Orang mengiranya apa? Ini orang jarang beramal soleh misalnya. Lupa. Dia jadi dokter yang baik, kemudian memantapkan tugasnya dalam profesinya sebagai dokter, itu namanya amal soleh. Petani kalau pergi ke sawah dan dia meniatkan itu sebagai upaya untuk mencari nafkah bagi anak istrinya, bercucuran lumpur gitu ya, berlumur lumpur, kemudian bercucuran keringat, sholat kalau ke masjid, kalau sholat fardu aja, sadar atau tidak, dalam pandangan agama, orang itu sedang beramal soleh. Orang yang dijual sana, yang naik gojek, kemudian pergi di waktu pagi, pulang di waktu malam, bawa martabak, saya seperlunya dengan uang seperlunya kepada istrinya. Ada sadar atau tidak? Kadang-kadang Pak, mereka itu lebih mulia ketimbang kita. Kenapa? Karena penderitaannya lebih banyak ketimbang kita. Dan dalam agama memandang bahwa semakin orang menderita, semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia bersabar. Kalau dia bersabar. Kadang-kadang kita yang biasa-biasa aja nih, hidupnya enak, derajat kita itu kadang-kadang bisa lebih rendah dari mereka loh. Itu mereka melakukan amal soleh. Paham amal soleh maksudnya apa ya? Seorang saintis, seorang peneliti pergi ke laboratorium, meneliti, mengembangkan pengetahuan. Itu amal soleh atau bukan? Islam gak pernah melarang yang begituan. Justru mendorong umatnya, masing-masing manusia bekerja dengan profesi dan makomnya masing-masing, maksimalkan tugas Anda, itu amal soleh. Anda dekat dengan Tuhan Anda dengan cara begitu. Bukan hanya berzikir di dalam masjid. Berzikir dalam masjid, membaca Al-Quran, itu sebagian dari amal soleh. Amal soleh yang sering dilupakan orang itu apa? Yang tadi saya sebutkan itu. Bangun tidur, siap-siap nyalain motor, nyalain mobil, pergi ke pabrik, pergi ke kampus. Kalau mahasiswa, ya, Anda melakukan pekerjaan Anda dengan penuh keseriusan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Anda, itu namanya amal soleh selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalau pergi ke tempat maksiat bukan amal soleh. Kenapa? Kan saya jadi bartender, Ustaz. Sesuai dengan saya itu. Ya, tapi nggak sesuai dengan tuntunan agama. Nggak bisa gitu dong. Lihat. Lihat nih, saya ngomong begini, Al-Quran hanya mengatakan wa'adallahu ladzina wa amanu minkum wa amilus solihat. Jadi istilah amal soleh banyak sebetulnya. Ayat yang dari saya kayak gitu tuh.
Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa'adallahi haqqo. Janji Allah itu benar-benar pasti ada. Supaya Anda jangan ragu kalau Allah berjanji, janji Allah itu benar-benar akan terjadi. Di ayat lain misalnya ada ayat mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Lihat, bukan cuma beriman doang, beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan ganjaran yang agung, ganjaran yang berlimpah, ganjaran yang banyak. Bukan cuma beriman doang, beragama itu harus beramal soleh, tapi dengan pemaknaan yang kayak tadi ya. Apa janjinya? Apa janjinya? Nih, dengerin. Kalau orang muslim, orang beriman, mengabdi kepada Allah, beriman kepada Tuhannya, dan mengikuti imannya dengan amal soleh. Ingat, kalau saya sebut amal soleh, maknanya kayak tadi. Kalau dia betul-betul membangun kehidupan dengan amal soleh dan keimanan, apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ard. Mereka akan diberikan kuasa menjadi penguasa di atas muka bumi. Ya Allah ya Karim. Kenapa sekarang seorang Islam itu kebalikannya dikuasai sama orang lain? Ya tanya aja. Kita ini kadang-kadang beragamanya pincang, betul nggak? Hanya beriman saja, mementingkan ritual. Sementara kalau ada orang peneliti pergi ke laboratorium, disangkanya apa? Bukan beramal soleh. Amal soleh hanya dikerucutkan pada tindakan ritual saja, betul nggak? Itu sebab, tuh lihat tuh. Tuh, Allah memberikan isyarat-isyarat begitu. Kalau pengen jadi penguasa di muka bumi, penguasa peradaban, maju gitu loh. Jadi umat yang maju, iman sekaligus amal soleh. Orang barat cuma beramal soleh doang. Makanya ada salah seorang sarjana muslim dari Suriah, dia bilang begini, saya suka dengan ungkapannya. Orang-orang barat tuh maju secara teknologi, secara sains teknologi mereka maju, kita akui. Tapi di balik kemajuan itu ada benih-benih kehancurannya. Karena mereka nggak punya moralitas, nggak punya keimanan kepada Tuhan. Paham ya? Itu ada buku bagus dalam bahasa Arab, tapi saya nggak tahu di sini kayaknya kan mahasiswa umum ya. Kalau saya kasih tahu juga kayaknya percuma lah. Terlepas dari itu, Allah berjanji kalau ada orang beriman dan beramal. Dan memang coba Anda renungkan sekarang. Coba Anda renungkan sekarang. Seandainya ya. Seandainya setiap muslim fokus dengan bidangnya masing-masing. Dan memantapkan imannya kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan bidangnya masing-masing. Kira-kira maju nggak kehidupan kita? Kenapa sekarang suka mundur kita itu? Kadang-kadang yang nggak ahli itu bicara tentang bukan bidang keahliannya, ya kan? Jadi mundur ke belakang kita itu. Dia mempersoalkan sesuatu yang udah kita bahas berabad-abad, udah selesai gitu loh. Dibahas sama dia. Karena Anda nggak ahli. Mundur kita jadinya kan? Iya nggak? Bukannya maju. Coba kalau setiap bidang dibicarakan oleh ahlinya. Yang merasa bukan ahli, jangan ngomong. Mau itu saintis, mau itu orang ahli agama. Kalau ahli agama nggak paham sains, ya tanya aja. Nggak usah sok-sokan. Kemudian mengkritik pendapat para ilmuwan yang memang punya metodologi yang jelas. Sebaliknya. Ini saintis-saintis itu jangan suka bicara tentang agama dengan cara pembicaraan yang jelek, menjelek-jelekan agama, dengan alasan agama hanya berisikan dongeng, khurafat, dan lain-lain. Anda bicara dalam bidang Anda saja. Kebayang nggak sama Anda sekarang? Kalau setiap muslim, setiap para penguasa, mereka jujur beriman kepada Allah dan beramal soleh, konsisten beramal soleh. Apa yang terjadi? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka pemimpin di atas muka bumi. Terjadi nggak dalam sejarah Islam itu? Terjadi. Kapan? Generasi salafus saleh, generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebuah hadis memuji generasi 3 abad pertama itu khairul qurun qarni tsummal ladzi yali tsummal ladzi yali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya abad itu adalah abadku. Nabi dengan sahabatnya. Tsummal ladzi yali, abad setelahnya sahabat tabi'in, tsummal ladzi yali. 3 abad pertama itu dipuji sama Nabi. Dan di 3 abad pertama itu kalau Anda lihat, ayo sekarang kita kalau baca sejarah, Imperium Persia Romawi itu hilang, lenyap, tidak ada sisa. Dalam era khilafahan siapa? Persia itu hilang ketika dalam kehilafahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ketika dalam peperangan, mereka mengikuti banyak peperangan, ada perang Dhatus Salasil, terakhir itu peperangan Qadisiyah, yang panglimanya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian ada sahabat lain namanya Qaqa ibn Amr. Baca aja sejarah itu. Rustum, Qaid itu artinya komandan itu sampai lari terbirit-birit. Orang Persia itu, di antara kelebihannya mereka kan negara adidaya, kekuasaan adidaya ya, datang dengan gajah. Tercatat dalam sejarah itu. Datang dengan gajah, kemudian datang dengan alat-alat yang lebih canggih. Orang muslim hanya bermodalkan apa coba? Orang Arab itu. Bisa itu menaklukkan kerajaan yang tidak ada tandingannya di muka bumi pada saat itu gitu loh. Hancur. Ingat, Islam memerangi mereka bukan hanya karena perbedaan keyakinan. Islam menghancurkan dan memerangi orang-orang Persia dan Romawi karena mereka menyebarkan kezaliman.
Dan mereka ingin menyerang agama Islam, padahal Islam tidak pernah memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama kita. Paham ya? Kalau terjadi peperangan dalam Islam, konteksnya bukan menyerang langsung. Tapi karena ada hubungan timbal balik, mereka berlaku zalim, kita merespon. Islam itu bukan agama yang ditampar pipi kanan, pipi kiri diserahkan gitu. Ya, enggak begitu dong. Kalau Anda sekarang duduk di rumah, kemudian lagi santai, tiba-tiba ada maling, masa mau pasrah gitu aja? Lawan lah. Iya kan? Logikanya begitu. Perang tuh begitu. Perang dalam Islam tuh begitu. Nabi Muhammad datang mengajak orang, ayo beriman kepada Allah, mengimani aku sebagai utusan Allah. Kamu nggak mau terserah. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Masalah orang Arab dulu apa? Gengsi, nggak mau itu. Nabi Muhammad disebut sebagai nabi. Karena kalau Nabi Muhammad menjadi nabi, bisa-bisa itu kedudukan Abu Jahal dan kawan-kawannya tersingkirkan. Paham nggak? Gengsi sosial. Diperangi jadinya. Padahal nggak pernah maksa. Persia Romawi itu hilang. Coba Anda baca sejarah. Saintis-saintis Muslim yang sekarang kita baca itu Ibnu Sina lah yang paling populer kan? Itu hidup pada abad itu. Dan Ibnu Sina itu seorang filsuf, seorang dokter. Lihat, di samping dia itu punya karya-karya gemilang dalam dunia intelektual, Ibnu Sina itu dikisahkan, di antara biografinya yang saya baca, kalau dia mendapatkan masalah yang susah, kalau dia baca buku nih, dapat persoalan yang sulit, apa yang dia lakukan? Kalau kita kan main TikTok, iya enggak? Main Instagram. Ibnu Sina nggak begitu. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, minta doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi religiusitas itu berimbang dengan intelektualitas zaman dulu itu. Makanya lahir peradaban sedemikian gemilang. Orang Barat tuh ngekor sama orang Islam dulu sekali itu. Sekarang kebalikannya. Kenapa? Ya lihat itu aja. Iman Anda segimana coba? Bandingkan iman Anda dengan imannya mereka. Nggak akan kebanding iman kita itu. Sekarang amal solehnya. Kita nggak bicara amal soleh dalam masjid atau ritual ya. Tapi kesungguhan dalam menunaikan tugas. Tanya sama diri kita. Sejauh mana kita bersungguh-sungguh jadi mahasiswa? Anda sejauh mana bersungguh jadi mahasiswa? Nah, itu jawabannya. Bukan karena Islamnya kalau terbelakang gitu. Gara-gara orangnya aja. Lihat, Al-Quran memberikan kunci. Bukan cuma itu mas. Bukan cuma Allah menjanjikan kita menjadi penguasa. Tahu nggak lanjutannya apa? Wala yumakkinanna lahum dinahumul laritadolahum. Allah akan memantapkan, meneguhkan agama yang mereka ridhoi. Maksudnya agama Islam. Kalau pengen Islam jaya, caranya begitu. Mantapkan keimanan Anda kepada Allah, tunaikan perintahnya, jauhi larangannya sebisa Anda. Lalu apa selanjutnya? Lakukan amal soleh sesuai dengan tugas Anda masing-masing, fokus pada keahlian Anda masing-masing, berkreasilah sebanyak mungkin. Agama Anda akan tegak, Anda menjadi penguasa di atas muka bumi. Ya Allah ya Karim. Kurang enak apa itu? Belum selesai dari situ. Janji Allah apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji akan mengganti. Itu kalau Anda belajar bahasa Arab, ada namanya lam. Lam itu lamut taukid, artinya lam penguatan. Jadi sungguh benar-benar, soal artinya begitu. Sungguh benar-benar Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Jadi hidup Anda akan tenang, hidup Anda akan damai, Islam tegak, Anda menjadi penguasa peradaban. Janji kurang manis apa itu? Ya kan? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, tapi belum selesai. Lihat lanjutannya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Lihat, Allah menjanjikan janji manis semua ini, kemudian ditutup dengan ungkapan mereka menyembahku. Jadi membangun peradaban yang baik, yang gemilang itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan ini. Mengandalkan kreativitas saja. Anda harus punya rasa kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukanku dengan apapun. Kita nggak menyekutukan Allah semuanya, betul nggak? Tapi dalam prakteknya, ada nggak amalan Anda yang 100% karena Allah itu ada nggak? Aku mencintaimu karena Allah, katanya kayak gitu. Anak muda kan bohong. Dek, kalau ada yang ngomong kayak begitu ya, Bismillah, aku mencintaimu karena Allah, buang itu HP-nya itu. Dusta semuanya itu. Ya, omongan-omongan anak muda di bawah usia 25 tahun itu, ya, yang sudah termabukan dengan asmara itu, semuanya isinya 99,9,9 dusta dan bohong. Saya yakinkan itu. Jangan pernah percaya. Kapan lagi percaya omongan laki itu? Datang ke rumah, bawa orang tua, niatannya jelas. Baru Anda percaya. Itu pun masih ada celah keraguan sebetulnya. Tapi kalaulah harus Anda percaya, ketika itu aja. Sebelum itu, isinya dusta semua.
Coba ya cek nanti omongan saya nih. Saya kan udah nikah nih. Saya kan pernah kayak begini nih. Pernah jadi jomblo nih. Ada sekarang cetan sama pacar kan. Itu simpen itu cetan. Baca nanti kalau udah 5 tahun menikah. Geli rasanya itu. Jijik rasanya itu. Beneran. Idih kok gini-gini amat dulu ya. Kerasa itu. Semua tuh halusinasi saja saudara. Nah saya mau nanya nih sekarang. Kenapa coba banyak mahasiswa-mahasiswa selesai kuliah itu jadi pengangguran? Ayat ini bisa menjawab. Karena Anda nggak melakukan amal soleh ketika jadi mahasiswa. Kok gitu? Saya kan sholat. Iya. Anda waktu kuliahnya kurang serius. Amal soleh itu diantaranya apa? Keseriusan dalam belajar. Anda kurang serius belajar. Coba kalau Anda serius belajar, Anda memantapkan keahlian Anda, gak mungkin mas, orang punya banyak kemampuan jadi pengangguran. Benar gak omongan saya? Orang pengangguran itu rata-rata orang yang minim kemampuan. Kalau Anda ketika kuliah jelas kemampuannya, apalagi banyak, orang akan mencari Anda. Iya kan? Tuh. Jadi kalau nanya, saya tadi bilang kan, itu ayat kalau Anda renungkan, masalah pribadi Anda bisa terjawab, masalah peradaban pun bisa menemukan jawabannya. Masalah sosial, apa saja coba lihat. Orang Islam kalau ada masalah, lihat keimanan Anda. Anda sekarang sering terjatuh dalam perasaan galau, tenggelam dalam perasaan gelisah kan? Tanya iman Anda. Sedalam apa iman Anda kepada Allah, kepada takdirnya, ketetapannya, rahmatnya, sedalam apa? Kurang, ya wajar aja. Wajar aja. Amal soleh Anda sekarang. Anda disuruh apa sama Gusti Allah? Disuruh belajar. Ternyata nyari duit, bisnis. Amal soleh atau bukan itu? Bukan. Karena nggak cocok dengan makom Anda. Amal soleh Anda ketika belajar, ketika sebagai mahasiswa belajar. Waktu selesai belajar, Allah takdirkan saya begini. Itu amal soleh Anda di situ. Begitulah cara kita menjalani hidup yang baik. Bukan menerawang masa depan, tapi memantapkan tugas kita sekarang. Ya Allah, bagus itu ya. Nih, cara hidup yang baik itu bukan menerawang masa depan, tapi memantapkan tugas yang kita terima sekarang. Itulah amal soleh kita. Yang bisa kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ada masalah dalam hidup Anda, kegelisahan, kekecewaan, kesedihan yang mendalam, tanya level keimanan Anda, koreksi itu, kemudian amal soleh Anda. Jangan-jangan selama ini Anda hidupnya melenceng. Ya kalau melenceng kembali kepada Allah. Tidak pernah ditutup itu pertobatan Tuhan, ya enggak? Lanjut kepada ayat ini. Janji Allah itu apa katanya? Menjadikan kamu sebagai penguasa muka bumi. Satu, menjadikan agama yang kamu ridhoi itu jaya dan tegak. Islam itu nggak akan dihina dan caci maki. Itu yang menghina Islam sepanjang sejarah ada, tapi nggak akan terkalahkan itu. Kemudian apa lagi? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Mengganti, sungguh Allah akan mengganti rasa takut mereka, kecemasan mereka dengan rasa aman. Tapi dengan syarat apa? Ya budunani, mereka menyembahku. Jangan menyembah yang lain. Jangan menyembah jabatan. Hah? Jangan menyembah popularitas. Jangan menyembah kendaraan. Jangan menyembah perempuan, jangan nyembah laki. Saya nggak pernah nyembah pacar saya, Ustadz. Ya, tapi kelakuan Anda menunjukkan itu. Udah aja, subuh dijamah dengan sholat duha, ya kan? Subuhnya dijamah dengan sholat duha. Subuhnya jam 8 dijamah dengan sholat duha. Gara-gara malamnya teleponan. Ini sadar atau tidak? Itu mencederai keimanan Anda kepada Tuhan. Berarti kan Anda mendahulukan sosok yang Anda cintai ketimbang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Itulah keeroran-keeroran yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebabnya, akibatnya adalah ketidaknyamanan hidup, keterbelakangan, kenestapaan, kemiskinan, dan lain-lain. Itu ternyata kuncinya. Di ayat yang lain, saya akan kuatkan dengan ayat yang lain. Wa qala alladziina kafaru li rasulihim, orang-orang kafir berkata kepada para rasul. Ini dalam surat, saya nggak ingat surat apa, tapi ini ada dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Orang-orang kafir berkata kepada para rasulnya, lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Para rasul yang dikatakan utusan Tuhan itu, para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain-lain itu, kami akan mengeluarkan kalian dari bumi kami. Diusir gitu loh. Orang kafir bilang sama para rasul, kami akan mengusir kamu, kami akan mengusir kalian. Lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina, atau kalian pindah ke agama kami. Diancam. Orang kafir, ucapan orang kafir, sebagian orang kafir di masa mereka, di masa para rasul terdahulu berkata begitu. Kalau nggak mau masuk agama kita, kalian akan kami keluarkan. Fa'auha ilaihim rabbuhum, Allah kemudian Tuhan mereka mewahyukan kepada para rasul, lanuhlikanna dzalimin. Kami sungguh akan menghancurkan orang-orang zalim itu. Menghancurkan orang-orang zalim, janji Allah kepada para rasul itu. Tahu nggak setelahnya ayatnya bunyinya apa?
lanuhlikanna dzalimin dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itu janji itu berlaku bagi orang yang takut kepadaku dan takut akan ancamanku. Artinya orang-orang taat yang Allah janjikan. Karena ayat itu mengatakan wala nuskin, maaf ada ayat yang terus wala nuskinanna lakumul ard wala nuskinannakumul ard, dan kami akan menempatkan kalian di atas muka bumi, menjadi penguasa muka bumi gitu loh. Nah, lanjutannya ayatnya dari kalimat janji Allah bahwa mereka itu akan dihancurkan orang-orang zalim. Kemudian mereka akan dijadikan penguasa di atas muka bumi. Lagi-lagi disebutkan dengan ayat dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itu janji itu bagi orang yang takut. Takut dengan rasa kagum ya. Takut dengan penghambaan tentunya. Takut dengan penghambaan. Yang takut kepadaku wa khafa wa'id, dan takut dengan ancamanku. Kita takut gak sama ancaman Allah sekarang? Kurang. Ya kan? Kurang. Apa resikonya? Kejawab sekarang kan? Resikonya kejawab kan? Hidup Anda terasa kering, agama terasa tidak bermakna, orang Islamnya terbelakang, jauh dari tuntunan agamanya, bahkan sebagian meninggalkan agama. Gara-gara apa itu? Kurangnya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam bukan agama yang menyuruh umatnya, ayo dekatkan diri kita kepada Tuhan, selesai begitu. Tidak. Terutama kalau puasa nih kadang-kadang, kalau Ramadan ya. Orang suka, memang betul, dianjurkan kita itu dalam Ramadan, iksar min tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir. Tapi ada Pak, orang-orang yang kalau dikasih kesempatan begitu, nggak punya waktu. Security misalnya ditugaskan untuk jaga kampus. Ya, ibadah dia ya itu di situ, amal soleh dia ya itu, gitu loh. Jangan Anda kira bahwa Anda yang membaca Quran di dalam masjid itu lebih mulia ketimbang security yang ada di balik luar kampus. Kalau dia melakukan itu demi ibadah, sungguhan ibadah. Sementara Anda membaca Al-Quran punya keinginan-keinginan yang lain gitu kan, supaya hajat Anda terkabul, supaya si dia itu kemudian jatuh hati kepada kita, supaya kemudian begini begitu, bisa jadi dia lebih mulia ketimbang Anda. Itulah agama Islam, tidak mengajari kita menilai manusia dengan tampilan lahiriah saja. Saya pernah bercerita tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu melihat para sahabat tertawa ketika melihat Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi yang perawakannya kurus. Ibn Mas'ud itu salah seorang sahabat besar yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau dikenal sebagai awwalu man jahara bil Quran. Orang yang pertama kali melantangkan Al-Quran di zaman fase dakwah itu Ibn Mas'ud namanya. Ayat yang pertama kali dibacakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Abu Jahal datang digampar sampai terpental karena badannya kurus. Meskipun di kemudian hari ternyata di peperangan Badar Abu Jahal itu dibunuh oleh Ibnu Mas'ud yang dulu pernah menampar gara-gara dia melantangkan Al-Qur'an surat Ar-Rahman. Ini dalam sejarah itu terjadi. Ibnu Mas'ud yang kemudian membunuh Abu Jahal dalam peperangan Badar. Saya masih ingat itu dalam sirah. Abu Jahal dalam keadaan tidak berdaya karena sebelum dibunuh oleh Ibnu Mas'ud, Abu Jahal itu sempat tidak berdaya gara-gara ada dua orang pemuda yang mengintai dari kalangan orang beriman tentunya ketika peperangan berkecamuk. Abu Jahal kemudian terpental, ininya mohon maaf, pantatnya kemudian ditebas oleh pedang, dia terpental ke bawah ke atas tanah. Ibnu Mas'ud melihat dari arah kejauhan, ini dedengkot orang kafir nih. Kalau dia berhasil dibunuh selesai semuanya. Ibnu Mas'ud yang berperawakan kurus itu lihat bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah dalam kehidupan sahabat menunjukkan kepada kita. Kalau suatu saat kita mendapatkan penghinaan menyangkut agama kita, itu tidak akan pernah bertahan lama. Kelak orang-orang akan menghina itu yang akan mendapatkan kehinaan serupa. Lihat Ibnu Mas'ud, dulu digampar sama Abu Jahal, ternyata yang bunuh Abu Jahal. Datang ke Abu Jahal, kemudian bilang sama Abu Jahal, laqad akhzaka ya aduwallah. Sungguh Allah telah menghinakan engkau wahai musuh Allah, kepada Abu Jahal. Apa jawaban Abu Jahal atau enggak apa? Wa bima akhzani. Kenapa dia menghinakan aku? Masih nanya kayak gitu. Laqadir taqaita murtaqan sa'ba ya ru'ayyal ghanam, kata Abu Jahal. Ibnu Mas'ud, engkau telah, karena kakinya Ibnu Mas'ud itu hampir naik ke dadanya Abu Jahal. Laqadir taqaita murtaqan sa'ba ya ru'ayyal ghanam. Engkau telah mendaki pendakian yang sangat tinggi, wahai penggembala kambing yang sangat kerdil. Masih menghina orang. Mau mati itu. Mau mati masih menghina orang. Tepas kepalanya, selesai episode Abu Jahal di tangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi yang menarik saudara, Abu Jahal ini punya anak namanya Ikrimah. Tahu nggak sejarah itu? Ikrimah ini menjadi salah seorang sahabat pilihan Nabi.
Beliau masuk Islam masa-masa akhir ketika peristiwa Fathu Makkah. Udah belakangan tuh masuk Islam. Awalnya gak mau masuk Islam. Cuma karena udah nggak ada jalan lain, kan ada sahabat-sahabat yang masuk Islam itu belakangan. Abu Sufyan, kemudian Safwan, di antaranya Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah masuk Islam secara jujur, tapi di kemudian hari Ikrimah ini wafat sebagai seorang syahid dalam peperangan Yarmuk. Sekarang makamnya ada di Yordan. Ikrimah bin Abi Jahal. Banyak dalam sejarah itu. Sahabat, ayahnya orang kafir, anaknya orang terpilih. Khalid ibn Walid. Anda tahu Walid itu siapa? Khalid ibn Walid. Walid itu orang kafir. Walid itu. Siapa itu Khalid? Saifullahil Maslul. Pedang Allah yang terhunus. La yuhzamu jaisyun fihi Khalid ibn Walid. Tidak akan pernah kalah. Kalau ada tentara, pimpinannya adalah Khalid ibn Walid. Dan itu fakta sejarah. Setiap ada peperangan kaum muslim melawan Persia, melawan Romawi, ada Khalid ibn Walid di dalamnya, tidak akan pernah kalah. Dia berharap ketika berperang itu kalah supaya dapat gelar sebagai seorang syahid, dapat kemuliaan syahid. Allah nggak mengabulkan. Tahu di mana wafatnya Khalid bin Walid itu? Di atas kasur. Khalid bin Walid, seorang sahabat yang sangat mulia. Ada sebuah riwayat menyebutkan Khalid bin Walid ketika setiap kali berperang, beliau itu senantiasa menempatkan rambutnya Nabi di apa namanya? Apa itu istilahnya itu yang kalau orang berperang itu istilahnya apa itu yang buat penutup kepala itu ditaruh rambut Nabi, sisa rambut Nabi di penutup kepalanya itu, di antara rahasianya itu dia boleh kegagahannya itu. Dulunya Khalid bin Walid yang pernah membuat orang muslim terbirit-birit di peperangan Uhud, tahu nggak? Peperangan Uhud itu kan salah satu apa namanya yang pembuat strateginya yang buat orang muslim yang tadi harus menang tiba-tiba lari terbirit-birit, itu kecerdikan Khalid bin Walid ketika menjadi musyrik. Nah, saya ingin kembali kepada apa yang tadi kita katakan tadi. Ibn Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika naik pohon korma, kemudian para sahabat tertawa. Tertawa menertawakan betisnya Ibn Mas'ud yang kelihatan kecil itu. Kelihatan kecil itu. Tuh kata Rasulullah apa? Atadhakun min diqqatis saqai. Kalian menertawakan betisnya Ibn Mas'ud itu? Wallahi innahu la athqal indallah min jabal Uhud. Demi Allah itu betisnya Ibn Mas'ud kalau ditimbang lebih berat ketimbang gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Yang ada di Madinah itu. Bayangin gunung kayak apa? Betis Ibnu Mas'ud kata Rasulullah apa? Lebih berat timbangannya dibanding gunung Uhud. Nabi mengajari kita bahwa kemuliaan seseorang, derajat seseorang gak bisa dinilai dengan tampilan. Beragama pun begitu. Gak selamanya dinilai dengan peci. Gak selamanya dinilai dengan tasbih. Gak selamanya dinilai dengan banyaknya rakaat sholat. Rakaat sholat itu bermakna dan bermanfaat manakala dia benar-benar mengoreksi batin kita, mempertebal keimanan kita, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, mungkin panitia kita lanjut. Pertanyaannya kemana, jawabannya Iya, kemana betul, ya? betul. Saya juga Jawabannya tahu tadi ini Ustadz. Gak apa-apa, karena saya sengaja menghindari repetisi atau pengulangan dari materi-materi sebelumnya. Oke. Saya khawatir menggiring-giring ke yang beginian ini ntar aja. Apa buktinya Quran itu adalah kalam Allah dan buktinya ilmiah. Itu mah udah banyak udah dibahas. Udah selesai dibahas. Alhamdulillah di sini nggak ada istilah Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan. Gak apa-apa soal kalau ini. masih ada pertanyaan lain gak apa-apa. Oke. Tapi gimana panitia? Sekiranya dilanjutkan dulu atau lanjut dulu aja? Apa mau dilanjut? Uraian saya yang barusan. Hah? Oh lanjut itu kata pertanyaannya, iya boleh. Mbak Deisha atau sholat dulu atau seperti apa? Oh dilanjut aja dulu. Ini juga amal soleh kan? Oh ya betul Ustadz. Amal soleh. Paham sekarang amal soleh itu artinya apa ya? Jomblo, amal soleh kamu apa? Jomblo itu amal solehnya apa? Jomblo amal solehnya apa? Bertahan dari kejombloannya Ustadz. Bertahan dengan, bersabar dengan kejombloan. Betul, betul. Amal soleh itu juga. Tiba-tiba ada kesempatan, dapat duit banyak nih. Dapat duit banyak, nanya sama orang tua, "Ma, aku pengen kawin." Ya sudah kawin aja. Orang tua merestui, duit banyak. Sholat istikharah, mantap nih. Ceweknya udah ada. Amal solehnya apa? Datang ke rumah, khitbah, tahapan 1. Bertemu keluarga dengan keluarga, tentukan hari nikah, menikah. Amal soleh atau bukan? Amal sholat. Amal soleh kalau datang pada waktunya. Wahai para jomblo, saya mau memberikan warning. Jodoh itu nggak usah dikejar, nggak usah dicari. Waktunya dia datang, pasti akan datang. Ingat itu baik-baik. Lihat. Waktunya dia datang, pasti akan datang. Gimana Pak Ustadz? Masa iya kayak begitu? Dicari dong. Betul dicari. Tapi cara terbaik mencari jodoh itu adalah dengan cara memperbaiki diri Anda. Betul nggak? Betul, betul. Bukan nyari cewek kesana kemari, gagal ini ganti lagi, gagal ini ganti lagi. Kagak jadi kawin-kawin kalau begitu ceritanya.
Saya kasih ini metode yang bagus. Caranya supaya cepat dapat jodoh itu, Anda pertama-tama perbaiki diri Anda karena jodoh cerminan diri Anda. Mau cermin yang bening, beningkan diri Anda. Mau cermin yang kusam, yang dekil, yang burik, ya lihatlah anak Anda itu. Cerminanmu itu pada akhirnya. Perbaiki diri Anda, minta sama Allah Subhanahu wa taala, pantaskan diri Anda. Dengan apa? Kuliah kelar dulu, ya kan? Mantesin dulu. Kuliah kelar dulu. Punya pekerjaan sedikit-sedikit, alhamdulillah udah punya pekerjaan. Mental siap gak mental? Mental. Sudah siap mental. Manakala semuanya sudah tersiap, Allah melihat Anda, ini sudah saatnya hambaku dijodohkan dengan hambaku yang lain. Datang dia pada akhir. Tanya sama bini saya. Tanya sama bini saya dinikahin dengan cara begitu. Tidak ada muqaddimah, tidak ada pacaran, tidak ada interaksi sebelumnya. Dipertemukan dengan sangat gampang dalam 1 hari saja. Ya, saya tidak mengarang-arang nih, bukan novel ini. Bukan novel, serius. Ini ada saksinya. Bukan novel. Jadi waktu Anda kuliah itu jangan habiskan, jangan kuras mental dan pikiran Anda dengan hal-hal yang gak berguna. Apalagi merusak mental Anda. Pacaran itu merusak mental loh pada akhirnya, benar gak? Perempuan, itu pacaran itu merusak mental. Dikit-dikit ngapa-ngapain nanya pacarnya, iya gak? Gak jadi mandiri gitu loh perempuan itu. Gak punya mentalitasnya itu mentalitas apa coba? Dikit-dikit curhat. Ya kan? Jadi kita jadi orang yang memble, mental kita itu terkuras. Gara-gara apa? Dikit-dikit ada masalah curhat sama pacarnya. Padahal seharusnya Anda tegaskan sikap Anda. Oh ini menurut saya baik ini, saya lakukan. Tapi kan kalau pacaran memang gak begitu. Pacarnya gak sesuai. Jangan dong sayang, jangan begitu. Kamu tanya pendapat aku juga dong, gitu loh. Jadilah pertengkaran dia kan. Padahal dia belum tentu jadi istri Anda juga. Terjadi saudara, banyak itu peristiwa orang pacaran dengan orang mana, orang Surabaya, orang Jakarta. Tapi samping rumah jodohnya. Saya nggak ngomong, beneran ada itu terjadi. Jadi jodoh harus dicari, betul harus dicari. Paling demen yang beginian nih. Paling demen beginian kan. Jodoh harus dicari, betul harus dicari, tapi dengan cara yang arif dan bijaksana. Dengan cara apa? Memperbaiki diri. Memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Memantaskan diri Anda sendiri. Siapkan mental, siapkan bekal. Tuhan melihat Anda siap, akan didatangkan jodoh yang jauh lebih baik dari apa yang Anda bayangkan. Subhanallah. Wah langsung itu. Terbakar itu jomblo itu kan. Halah, hilang kegelisahan saya sudah. Kegelisahan saya hilang sudah. Ini lihat amal soleh Anda nanti lihat. Sesuai dengan ketentuan yang Tuhan berikan. Amal soleh. Jadi amal soleh itu menjadi kunci. Iman dan amal soleh, maaf. Iman dan amal soleh itu 2 sisi dari satu koin yang sama. Kalau itu terpatri secara mantap dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi kita akan berkembang. Kehidupan sosial kita sebagai umat muslim akan membaik. Peradaban pun Allah janjikan akan jaya. Kenapa sekarang belum ada? Ya karena orang muslim kayak begitu. Solidaritasnya nggak ada. Imannya lemah. Anak mudanya main game online. Kayak gitu. TikTok Ustaz. Pejabatnya para korupsi. Pejabatnya korupsi. Iya nggak? Siapa lagi? Tenaga pendidiknya pun sekarang semangatnya sudah berkurang. Ya, itu resikonya. Berarti kalau kita mau mengubah alur kehidupan kita, baik pribadi, sosial, maupun dalam tataran yang lebih luas, caranya begitu saudara. Mantapkan, kuatkan, kokohkan iman Anda kepada Allah. Sembahlah dia sebagai satu-satunya zat yang memang layak disembah. Tunaikan apa yang dia perintahkan, hindari apa yang dia larang. Lanjutkan iman Anda itu dengan amal soleh yang sesuai dengan makom kita masing-masing. Lihatlah buah positif yang kelak akan kita dapat. Sekurang-kurangnya Anda memetik buah untuk diri Anda sendiri. Gak usah mikirin deh, gimana cara yang majukan peradaban Islam dulu. Pikirin Anda dulu. Seandainya itu orang memikirkan dirinya masing-masing, mas. Seandainya ini. Itu jangan, gak usah kita mikirkan, berdiskusikan gimana caranya supaya memajukan umat Islam. Gak usah pikirin begitu. Lama-kelamaan kalau setiap pribadi muslimnya itu baik, Islam juga akan baik, benar gak? Iya. Kadang-kadang kita bicarakan hal yang kontraproduktif gitu loh. Gak penting diomongin. Diomongin gak diomongin, kalau Anda sudah mengoreksi diri Anda, memperbaiki cara pikir Anda, meningkatkan amal soleh Anda, Islam, umat muslim akan maju dengan sendirinya. Iya kan? Ya begitu.